Tahukah kamu bahwa mengonsumsi makanan tertentu bersamaan dengan labu manis bisa-bisa malah berdampak buruk bagi kesehatanmu? Sama seperti ada makanan yang cocok banget dipasangkan dengan labu karena efeknya bagus buat tubuh, ternyata ada juga kombinasi makanan yang justru bikin tubuh jadi nggak nyaman, bahkan bisa ganggu keseimbangan pencernaan. Walaupun labu manis dikenal baik untuk kesehatan, tetap penting banget buat mengonsumsinya dengan cara yang tepat, supaya manfaatnya benar-benar terasa di tubuh. Kalau kamu makan barengan dengan makanan yang salah, bukannya sehat, malah bisa ngerusak metabolisme tubuh. Duh, sayang banget kan? Nah, makanya Dokter Koco sudah siapin info penting ini, khusus buat kamu. Aku akan bahas 3 jenis makanan yang paling nggak cocok dipadukan dengan labu manis. Dan 3 makanan yang justru jadi pasangan terbaiknya, demi jaga-jaga agar tubuhmu tetap fit dan sehat. Halo, aku adalah panduan kesehatanmu yang ramah, Dokter Koco. Sudah berlangganan belum? Kalau belum, yuk tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Dan jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekatmu supaya mereka juga bisa kenal dengan Dokter Koco. Aku akan terus menghadirkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan mudah dipahami untukmu. Saat kita makan, biasanya kita tidak hanya mengonsumsi satu bahan saja. Setiap hidangan adalah perpaduan rasa dan nutrisi yang saling melengkapi. Tapi meskipun enak saat dimakan bersama, belum tentu kombinasi makanannya cocok secara nutrisi. Kalau salah mengombinasikan makanan, tubuh justru bisa terdampak buruk dan kesehatan pun bisa terganggu. Setiap bahan alami sebenarnya punya kandungan gizi yang bermanfaat, dan mengetahui serta mengonsumsinya dengan cara yang tepat adalah kebiasaan yang sangat baik untuk kesehatan kita. Dan Dokter Koco selalu siap mendukung kesehatanmu. Bintang utama hari ini adalah labu manis yang terkenal baik untuk kesehatan pembuluh darah, kaya serat, kaya nutrisi dan sangat membantu tubuh tetap bugar. Tahukah kamu bahwa di antara sayuran sehat, labu termasuk yang tinggi kandungan beta-glukan yang membantu melawan radikal bebas dan membantu menurunkan kolesterol. Bahkan kandungan beta-glukan pada labu jauh lebih tinggi dibanding beberapa jenis labu lainnya. Namun meskipun labu memiliki banyak manfaat kesehatan, ada beberapa makanan yang jika dimakan bersama labu, justru bisa mengurangi manfaat baiknya. Mulai sekarang, kita akan bahas 3 kombinasi terburuk yang sebaiknya dihindari agar tubuhmu tetap sehat, serta 3 kombinasi terbaik yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan jangka panjang saat dikonsumsi bersama labu. Pertama-tama, kombinasi terburuk dengan labu adalah saat dikonsumsi dalam bentuk jus atau teh labu. Mengejutkan ya, banyak orang memilih jus atau teh labu karena rasanya yang manis alami dan efek diuretiknya yang katanya bisa bantu mengurangi perut kembung. Memang sih, saat dikonsumsi sebagai jus, kita bisa menikmati daging, kulit, bahkan bijinya sekaligus, dan itu terdengar seperti cara terbaik untuk dapat manfaatnya. Apalagi, biji labu kaya akan vitamin E dan asam amino esensial yang bermanfaat untuk mencegah penurunan fungsi otak, mendukung kesehatan otak, dan melancarkan sirkulasi darah. Selain itu, kandungan vitamin A yang tinggi dalam labu membantu tubuh membuang limbah dan memberikan efek diuretik yang cukup kuat, serta kandungan patinya membantu proses pencernaan. Tapi, nah ini yang harus kamu perhatikan. Efek diuretik yang dianggap baik ini bisa jadi terlalu kuat untuk orang yang ginjalnya lemah atau kondisi kesehatannya kurang stabil. Karena zat bernama citrulline dalam labu bekerja langsung pada ginjal, yang tugasnya membuang racun dari tubuh. Dan kalau kamu sedang mengonsumsi obat diuretik karena hipertensi atau kolesterol tinggi, kombinasi dengan jus labu bisa memberi beban berlebih pada ginjal. Jadi harus hati-hati banget. Nggak cuma itu, kalau fungsi ginjalmu memang sedang menurun, minum jus labu bisa bikin kadar kalium dalam darah naik dan ini berisiko menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya. Tapi apakah ini berarti kamu yang punya masalah ginjal harus menghindari labu sepenuhnya? Nggak juga kok. Labu justru kaya akan kalium yang bisa bantu tubuh mengeluarkan natrium, menstabilkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan ginjal. Jadi daripada diolah jadi jus atau teh, lebih baik konsumsi labu dalam bentuk utuh, dikunyah perlahan, agar kamu juga dapat serat alaminya. Ini cara yang jauh lebih aman dan sehat. Selanjutnya, makanan pertama yang paling cocok dipadukan dengan labu adalah kacang merah. Kamu pernah coba bubur labu dengan kacang merah? Belakangan ini, kombinasi salad labu dengan kacang merah atau pasta kacang merah juga mulai banyak digemari, dan memang terbukti lezat serta bermanfaat. Ya, labu dan kacang merah itu benar-benar pasangan yang serasi. Serat dalam kacang merah bisa merangsang kerja usus, bagus untuk mengatasi sembelit, tapi kalau kamu punya lambung yang agak lemah, bisa-bisa malah gampang kembung. Nah, disitulah labu berperan penting karena bisa menyeimbangkan efek dari kacang merah. Labu membantu melindungi lambung yang sensitif, mempermudah pencernaan dan penyerapan nutrisi, makanya kombinasi ini jadi pilihan terbaik.
Selain itu, kandungan saponin, vitamin B1, dan berbagai mineral dalam kacang merah sangat melengkapi nutrisi yang kurang pada labu. Jadi benar-benar saling melengkapi dan bikin tubuh makin sehat. Tapi, tunggu dulu. Tadi kita bilang jangan konsumsi labu dalam bentuk jus karena efek diuretiknya, dan sekarang justru disarankan makan kacang merah. Padahal kacang merah juga terkenal punya efek diuretik, jadi kedengarannya agak kontradiktif ya. Nah, poin pentingnya di sini adalah saat dijadikan jus atau teh, semua zat di dalamnya jadi lebih terkonsentrasi, bukan cuma nutrisi baiknya, tapi juga zat yang bisa bikin tubuh kewalahan. Makanya konsumsi langsung dari bahan alami seperti labu dan kacang merah segar adalah pilihan paling sehat dan aman. Kombinasi kedua yang paling tidak disarankan bersama labu adalah cuka. Kamu mungkin heran, tapi pernah ada masa di mana cuka fermentasi sangat populer, sampai-sampai muncul produk cuka labu dan cuka waluh yang sempat naik daun. Tapi sebenarnya labu dan cuka bukanlah kombinasi yang cocok, terutama jika cuka fermentasi itu dibuat dengan tambahan gula yang cukup banyak. Alasannya karena asam asetat dalam cuka bisa merusak seluruh kandungan vitamin dalam labu. Padahal labu kaya akan vitamin A, B, dan C yang dikenal sangat penting untuk melindungi sel-sel sehat tubuh. Vitamin-vitamin ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah flu. Makanya, labu sering dianjurkan untuk menjaga tubuh tetap hangat dan mencegah masuk angin saat cuaca dingin. Selain itu, beta-karoten dalam labu juga sangat baik untuk meredakan dahak dan batuk, membantu meredakan peradangan di saluran napas, serta berguna dalam pencegahan penyakit paru-paru dan gangguan pernapasan. Yang menarik, labu juga mengandung vitamin B12 yang biasanya hanya ditemukan dalam produk hewani, dan itu sangat bermanfaat untuk mengatasi anemia serta gejala kepekaan saraf. Tapi sayangnya, kalau kamu mengonsumsi labu sehat ini dengan cuka, semua manfaat baiknya jadi sia-sia. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya hindari membuat cuka dari labu, dan konsumsi keduanya secara terpisah saja ya. Nah, daripada mengonsumsi labu dengan cuka, makanan kedua yang direkomendasikan untuk dinikmati bersama labu adalah daging bebek. Cukup mengejutkan ya. Kalau kamu pernah makan di restoran bebek, pasti sering melihat potongan labu yang disajikan bersama dagingnya. Rasanya enak. Dan ternyata kombinasi ini juga luar biasa untuk kesehatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vitamin dalam labu, terutama beta-karoten, termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kalau dikonsumsi tanpa lemak, penyerapan gizinya kurang maksimal. Tapi kalau dikonsumsi bersama lemak sehat, hasilnya jauh lebih optimal. Nah, disinilah peran asam lemak tak jenuh dalam daging bebek sangat penting. Karena daging bebek mengandung lemak baik yang bisa membantu penyerapan vitamin dari labu secara maksimal. Kombinasi asam lemak dalam bebek dan vitamin dari labu ini bisa membantu detoksifikasi tubuh dan mengurangi kolesterol jahat, sehingga meredakan peradangan kronis juga. Jadi, ke depannya, jangan ragu lagi untuk menikmati labu bersama daging bebek agar manfaat nutrisinya bisa kamu rasakan sepenuhnya. Terakhir, kelompok ketiga yang sebaiknya menghindari konsumsi labu adalah mereka yang punya sistem pencernaan lemah. Terdengar aneh ya, soalnya labu sering dianggap bagus untuk pencernaan, dan memang benar sih, labu memang kaya serat makanan. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, serat ini justru bisa bikin perut terasa nggak nyaman, terutama bagi yang sistem pencernaannya lemah. Selain itu, kadang-kadang labu juga terasa agak pahit. Rasa pahit ini berasal dari zat alami bernama cucurbitacin, yang diproduksi tanaman untuk melindungi diri dari hama. Kalau dikonsumsi sedikit atau dalam kondisi segar, biasanya aman-aman saja. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, apalagi oleh orang yang punya pencernaan sensitif, bisa menyebabkan sakit perut, peradangan lambung, maag, atau bahkan kram pada saluran cerna. Jadi, penting banget untuk lebih hati-hati dan menghindari konsumsi labu secara berlebihan, terutama kalau kamu punya masalah dengan lambung atau sistem pencernaan yang lemah. Kemudian, makanan terbaik yang bisa kamu konsumsi bersama labu adalah brokoli. Wah, siapa sangka? Labu memang manis, tapi kadar gulanya tidak tinggi, sehingga sangat cocok untuk orang dengan diabetes. Ini karena labu mengandung kobalt, yaitu mineral, yang membantu mengatur metabolisme dan menurunkan kadar gula darah puasa. Selain itu, kobalt juga mendukung proses pembentukan sel darah merah, jadi manfaatnya luar biasa. Tapi tunggu dulu, yang bikin menarik adalah ketika labu dikonsumsi bersama brokoli, keduanya membentuk sinergi yang luar biasa. Brokoli dikenal tinggi kandungan zat besinya, dan saat dimakan bersama labu, vitamin C dalam labu membantu penyerapan zat besi jadi lebih maksimal, sehingga darah bersih dan kaya oksigen bisa mengalir lancar ke seluruh tubuh. Jadi kedepannya pastikan kamu mengonsumsi brokoli dan labu bersamaan ya. Oh iya, sedikit tips. Selama ini kamu hanya mengupas labunya dan makan dagingnya saja, padahal kulit labu mengandung senyawa anti penyakit yang kuat bernama asam fenolat yang tidak ditemukan di bagian dagingnya. Jadi, mulai sekarang jangan buang kulitnya, makan juga untuk manfaat yang lebih maksimal. Sampai di sini,
Kita sudah membahas 3 kombinasi terburuk dan 3 kombinasi terbaik untuk dikonsumsi bersama labu. Yuk, kita rangkum sebentar ya. Hindari konsumsi labu dalam bentuk jus atau teh yang terlalu pekat dan gantilah dengan kacang merah sebagai pendamping yang lebih sehat. Selain itu, jangan padukan labu dengan cuka. Lebih baik nikmati bersama daging bebek agar nutrisinya terserap maksimal. Dan buat kamu yang punya masalah pencernaan, sebaiknya jangan makan serat terlalu banyak, tapi kombinasikan labu dengan brokoli agar tetap aman dan nyaman di perut. Bagaimana? Kamu merasa terbantu? Semoga sejak sekarang kamu bisa lebih bijak dalam mengolah labu dan memilih kombinasi terbaiknya untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Dr. Koco. Kalau video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Bagikan juga ke keluarga dan sahabat tercinta agar mereka ikut mendapatkan manfaatnya. Aku selalu mendoakan agar kamu sehat dan bahagia setiap hari. Sampai jumpa lagi bersama Dr. Koco. Terima kasih.